Dan yang lebih serius lagi kan sekarang satu ada lost generation karena terganggunya pendidikan mereka karena pandemi. Yang kedua ada yang saya sebut kayak brain drain tapi melalui kematian, bukan brain drain yang keluar negeri, bukan otak-otak pintar itu bukan lari keluar negeri tapi lari ke akhirat karena mati karena COVID. Dan itu kan juga dampaknya juga sangat serius. Nah, ketika sampai pada posisi brain drain gitu ya. saya jadi ketawa begini. Saya termasuk orang yang mengambil sikap cukup hati-hati dalam, saya bilang saya tidak menolak vaksin, tapi saya punya model sistem pertahanan bukan double, tapi multiple defense gitu ya. Jadi satu mekanisme pertahanan yang berganda gitu dalam melihat, karena sejak awal saya menyatakan ini perang. Jadi sebelumnya namanya kondisi sekarang dinyatakan oleh Panglima dalam kondisi perang. Sebelum Muhadjir Effendi mengatakan darurat militer, Iksan Nursi sudah melihat perang biologi. Yang istilah Anda adalah biological weapon, kan gitu kan? Means this is war. Persoalan pokoknya adalah perang apa? Menurut saya bukan cuma sekedar perang ekonomi. Ini perang peradaban, sehingga saya menggunakan istilahnya sebagai krisis kemanusiaan sejak awal. Dan repotnya, kita punya moral hazard dalam menghadapi krisis kemanusiaan. Semua kondisi pemerintahan itu aji mumpung. Mentang-mentang berkuasa. Itu moral hazard namanya. Dalam terminologi akademik, perilaku-perilaku yang muncul di pemerintahan, perilaku-perilaku yang muncul di aparat penegak hukum, itu kelihatan sekali mereka terimbas terpapar oleh apa yang disebut dengan moral hazard. Apa dampaknya? Anda bisa lihat perlawanan masyarakat. Sudah ada social obedient posisinya, dan mereka sudah juga menunjukkan political disobedient beberapa tempat, sehingga situasinya bukan lagi menunjukkan satu jalan keluar, tapi makin penuh dengan kecamuk. Dalam suasana seperti itu, yang namanya asing, kok masih tetap pinjaman? Kan menarik kan? Padahal sejak September 2019, Bank Dunia menyatakan ada persoalan lack of credibility, ada persoalan lack of tensi, ada persoalan lack of certainty, ada persoalan lack of compliance. Kan ada masalah berarti. Kok tetap ngasih pinjaman? Kok tetap masih bilang ini dalam rangka mengatasi dan membatasi gerak yang namanya C19, kami memberikan pinjaman baru sampai dengan 2025. Nah, artinya pertanyaan Ibu Siti Fadila Supahari dalam konstruksi apakah ini alami atau rekayasa posisinya, ini terjawab sesungguhnya dengan sejumlah data yang kita punya, gitu loh ngelihatnya. Pertanyaan berikutnya kayak gitu, loh, dengan brand yang muncul, brand yang kemudian pergi ke akhirat, lalu kemudian juga munculnya lack of intellectuality istilah saya, gitu ya. Dampaknya menjadi itu betapa yang namanya merosot kehidupan kita. Jadi krisis kemanusiaan muncul selama 1 tahun 8 bulan ini gitu posisinya. Menurut saya bukan 17 bulan. Karena saya nulisnya Januari. Jadi saya mengatakan ini 1 tahun 8 bulan posisinya. Itu punya dampak mendalam dalam hitungan jangka ke depan. Karena pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kehidupan kayak gini? Disitulah mestinya kita tidak kemudian ini menyalahkan itu, kemudian ya saya minta maaf karena siapa yang tidak terkendali bawa sini ke muka, saya tunjukin ini di mukanya terkendali. Kan bahasa mentang-mentang berkuasa kan. Bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa sesungguhnya saya berkuasa, Anda tidak. Memang Anda siapa? Kan juga muncul pertanyaan kayak gitu misalnya. Kebetulan saya pernah ketemu dengan Luhut bin Sarpanjaitan dalam seminar yang tadi di PTIK itu. Dan memang dia bilang, Iksanuddin Nursi memang dari dulu begini gitu posisinya. Bukan soal saya dari dulu begini. Saya cuma ingin dapat jawaban-jawaban di mana public accountability, akuntabilitas publik itu, pertanggungjawaban publik itu, amanah yang diemban oleh para pejabat dari publik itu bisa dijalankan dengan benar dan baik gitu loh. Itu namanya public accountability. Sekarang kan enggak jadinya, Hersu gitu melihatnya. Nah, dengan situasi kita yang seperti sekarang ini, saya ingin Anda membantu kita semua untuk melihat apa yang terjadi di masa depan dan bagaimana apa yang harus kita lakukan dan bagaimana menghindari kemungkinan-kemungkinan terburuk dari skenario yang nanti Anda gambarkan itu. Anda setuju tidak setuju yang namanya indeks pembangunan manusia Indonesia pasti menurun? Anda setuju tidak setuju pasti menurun. Itu yang ada di depan mata. Jadi kalau sekarang dibilang
kemiskinan itu cuma sekitar bergerak sekitar 27 juta gitu posisinya gitu ya. Saya bilang enggak. Jadi orang yang tadinya dekat miskin sungguh-sungguh menjadi miskin sekarang. Nah, berarti yang 105 juta ditambah dengan yang 29 juta, maka jumlahnya menjadi sekitar 134 juta. Means 50% kita miskin. Apalagi dengan perilaku aparat yang seperti itu. Dia tidak mengatasi masalah, tapi malah kemudian melakukan salah dalam posisinya atas nama hukum, yang sebenarnya hukumnya cuma bicara pembatasan, bukan pelarangan untuk mencari nafkah, gitu posisinya, mengakibatkan mereka menjadi tambah miskin. Tadinya mereka punya harapan hidup loh. Hersu, Anda harus garis bawahi betul. Di tengah yang namanya C-19, mereka bilang, kami tidak takut yang namanya C-19. Kami tidak takut COVID. Yang kami takutkan adalah anak-anak kami tidak makan. Apa artinya? Itu kan penurunan kualitas kecerdasan. Kok nggak sadar sih begitu? Pertanyaan pada mereka, memang Anda melakukan pelarangan orang berdagang, perilaku Anda melarang itu duitnya dari mana? Anda bekerja dengan duit dari mana? Kan artinya ada bukan cuma sekedar miss public accountability. Saya ulang ya, ini bukan sekedar miss public accountability. This is a dis public accountability, kalau pakai bahasa akademiknya. Ada sebuah kebijakan publik yang bukan sekedar tidak ada, tapi kemudian salah diperlakukan. Itulah dekat dengan abuse of power jadinya. Itu yang saya bilang, jangan mentang-mentang berkuasa jadinya. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, kalau indeks pembangunan manusia menurun, mau tidak mau juga komponen pendapatan juga menurun. Udah diketahui pendapatan menurun. Rata-rata lama sekolah juga menurun. Kecerdasan juga menurun. Usia harapan hidup juga menurun. Itu satu. Yang kedua, apa dampaknya? Ini mengerikan, Hersu. Saya bilang ini mengerikan. Apa itu? Tingkat ketimpangan naik. Jadi kalau tadinya mereka menganggap 0,382 akan mereka garap menjadi 0,379 di Gini rasio, saya bilang nggak bisa. Itu mereka baru melihat Gini rasio dalam perspektif yang namanya pengeluaran. Mereka tidak melihat Gini rasio dalam perspektif pendapatan. Kajian ini menunjukkan baik fiskal maupun moneter di mereka itu gagal. Ini omongan saya dengan Eni Sri Hartati jauh sebelum dia meninggal. Ketika saya berdebat sama Eni Hartati. Saya juga ngomong sama Rijal Ramli, sampai Rijal Ramli mengutip. Ini saya mengutip pendapatnya Ihsanuddin Nursi ya, bahwa fiskal dan moneter gagal. Itu Anda bisa lihat bagaimana Rijal. Kalau orang baru melihatnya sekarang, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya orang tidak baca tren bahwa ada kegagalan fiskal dan moneter dalam mengantisipasi situasi. Yang saya heran, mereka cukup cerdas kok untuk mengatasi kayak gini. Hersu, kegagalan fiskal dan moneter yang teraplikasi dalam kebijakan ekonomi, itu dampaknya adalah bukan cuma sekedar Gini rasio yang terpukul. Kualitas kehidupan masyarakat itu langsung melemah, Hersu. Dan pada saat yang sama, Gini rasio pada pendapatan itu makin tinggi pada kelompok atas dan sementara makin timpang pada kelompok bawah. Ya, Anda bisa lihat tadi dari industri IT dan industri vaksin, industri farmasi di Indonesia. Ya. Dampaknya ada sejumlah kelompok usaha yang naik. Itu menjelaskan kenapa kemudian yang miskin tambah miskin, tapi kemudian orang kaya semakin kaya juga, itu yang terjadi ya. Gampangnya begitu ya memahaminya ya. Dan angkanya gampang dilihat. Gimana ngelihatnya? Anda bisa ngelihat struktur dana pihak ketiga di perbankan. Yang jumlah 5 miliar ke atas itu, jumlahnya orangnya makin sedikit, tapi penguasaan kuenya makin besar. Itu bisa kelihatan. Gampang aja, bongkar aja di situ. Itu kita lihat dari segi pendapatan. Saya nggak mau ngambil dari segi pengeluaran. Karena begitu masuk dalam segi pengeluaran, Anda akan ketemu batas kemiskinan yang tidak fair untuk di Indonesia. Di situ muncul kontradiksi yang luar biasa dalam kehidupan. Jadi tadi, indeks pembangunan manusia menurun, Gini rasio meningkat posisinya. Yang ketiga dampaknya posisinya, orang kehilangan kepercayaan untuk kerjasama satu sama lain. Ini yang parah. Jadi ada modal sosial yang luluh lantak, istilah saya. Ya. Hersu, uang itu bisa dicari. Betul. Ekonomi itu bisa pulih. Yes. Tapi yang namanya membangun kembali modal sosial itu butuh waktu lebih lama dari sekedar menemukan modal finansial, modal kapital. Itu yang mestinya mereka yang menjadi penguasa itu sadar betul bahwa ada tindakan-tindakan yang meluluhlantakkan modal sosial gitu. Ya. Apakah itu bisa dihindari dan belum terlambat? Pertanyaannya menarik nih. Karena saya ikut kebetulan di grup UMKM. Ada UMKM yang kebetulan meminta saya untuk terlibat gitu posisinya. Saya kemudian terlibat juga pada sejumlah koperasi gitu ya posisinya. Yang kemudian saya lihat. Saya ngelihat masih ada peluang kok.
Makanya di akhir Ramadan kemarin, saya bilang ini momentum pemulihan ekonomi. Andai kata pemerintahnya mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan. Nah, saya gunakan tesisnya Francis Fukuyama, tapi kemudian saya tambahkan tentang pentingnya modal sosial. Nah, ternyata pemerintah sama sekali tidak abai dengan apa yang saya sampaikan kayak gitu ya. Karena memang ini terbiasa dari dulu, bukan baru sekarang gitu ya. Mereka penguasa biasanya memang merasa dirinya lebih hebat gitu posisinya, merasa dirinya lebih jago gitu ya, merasa dirinya lebih, artinya ada arogansi kekuasaan, dan itu tidak terjadi pada politisi, termasuk pada aparat penegak hukum posisinya. Nah, dampaknya menjadi seperti yang kita tahu, bahwa ketika situasi perekonomian ambruk, dan kemudian pertanyaan Anda, masih ada nggak yang tersisa? Saya bilang masih banyak yang tersisa, tapi mereka tidak mau terlibat dalam kegiatan pemerintahan yang memang tidak memberi harapan. Itu yang masalahnya. Maka sudahlah, kita berbisnis saja di antara sesama kita. Kalau bisa kita bayar pajak, ya bayar pajak secukupnya. Karena pajak kita tidak digunakan dengan baik. Ketemu problemnya. Ada kemampuan membayar, tapi tidak punya keikhlasan membayar. Artinya, capacity to pay tidak diikuti dengan willingness to pay. Kalau istilah perpajakannya. Ada kemampuan bayar, tapi tidak diikuti dengan willingness. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana yang namanya pemerintahan berpihak kepada orang kaya. Sudahlah, kita nggak usah bayar pajak dengan baik, katanya. Dan itu kelihatan. Itulah hidden economic. Oke, jadi ini implikasinya memang sangat serius. Orang sekarang hanya sibuk bicara soal kesehatan, bicara soal ekonomi, tapi ada jauh yang lebih serius lagi, karena berkaitan sebuah daya saing sebuah bangsa itu kan terletak pada sumber daya manusianya, dan tadi itu ya sebenarnya ikatan sosial yang modal sosial. Yes, modal sosial. Baik, Bung Ihsanuddin Nursi, ini kalau ngobrol dengan Anda nggak bisa satu sesi. Ini kita pikir dulu, kita akhiri dulu. Tapi saya kira kita dapat gambaran betapa situasinya ini sangat serius yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Dan lagi-lagi kita selalu menjadi dalam geopolitik global itu kita seperti pelanduk gitu yang mati di tengah ya. Oke, saya ingin penutupnya gini, Hersu. Sadari bahwa ini krisis kemanusiaan. Oke, sadari tidak ada presentasi saya di Prabowo Subianto. Ya, saya ulang ya, karena ini saya ngomongnya di depan Prabowo Subianto. Presentasi saya di depan Prabowo Subianto ketika dia capres itu adalah tidak ada peperangan yang tidak melahirkan krisis kemanusiaan. Itu di depan Firmansyah dan tim inti gitu posisinya. Sekarang saya ulang. Karena ini statusnya perang berbasis biologi, maka krisis kemanusiaan sudah dalam posisi bagian dari kehidupan kita. Maka tugas utama pemerintah adalah mengatasi krisis kemanusiaan. Nah, dibuat harusnya satu kebijakan yang betul-betul prioritas untuk mengatasi krisis kemanusiaan. Ada di mana itu? Menahan laju penurunan kualitas kehidupan di dunia pendidikan dan di dunia kesehatan. Kalau Anda membiarkan dunia pendidikan dan kesehatan melaju menurun, Anda akan tercatat dalam sejarah sebagai pemerintahan yang tidak mampu mengatasi krisis kemanusiaan disebabkan oleh perang berbasis biologi. Terima kasih, Hersu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.